Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Natifah dari kelas PAUD 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Permasalahan Sosial dan Emosional pada Anak Usia Dini. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa sajakah permasalahan sosial yang terjadi pada anak usia dini. Yang kedua yaitu apa sajakah permasalahan emosional yang terjadi pada anak usia dini. Kita membahas rumusan masalah yang pertama dulu, yaitu apa saja permasalahan perilaku sosial pada anak usia dini. Di sini yang pertama permasalahan perilaku sosial yaitu maladjustment, yaitu individu yang penyesuaian dirinya itu buruk. Ada dua jenis maladjustment di sini. Yang pertama, anak puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan sosialnya itu tidak dapat menerima. Contohnya, anak yang bersikap bosi atau sok kuasa. Anak tersebut itu tidak merasa ada yang salah pada dirinya, tapi teman-temannya itu kan pastinya merasa terganggu dengan sikap anak tersebut, sehingga teman-temannya itu menjauhi anak tersebut, tidak bisa menerima perilaku dari anak tersebut. Kemudian maladjustment yang kedua yaitu tingkah laku diterima lingkungan sosial tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak tersebut. Contohnya itu anak yang bersikap anak yang berpenampilan sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang bisa diterima oleh lingkungannya. Tapi sebenarnya perilaku tersebut itu tidak ingin ia tampilkan kepada lingkungannya. Anak melakukan hal itu karena yaitu terpaksa melakukan hal tersebut agar lingkungannya itu bisa menerima dirinya. Kemudian hal yang paling mendasar dalam mencegah timbulnya masalah maladjustment adalah usaha meningkatkan pengenalan terhadap diri dan lebih realistik terhadap kemampuan sendiri. Dalam hal ini, dukungan lingkungan sangat berpengaruh karena usaha perbaikan akan sia-sia bila lingkungan tetap menuntut sesuatu yang tidak realistis. Jadi di sini lingkungan itu dituntut agar tidak menuntut anak berbuat seperti ini, seperti itu, tapi biarkan anak itu meningkatkan pengenalan terhadap dirinya, biarkan anak itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Kemudian permasalahan sosial yang kedua yaitu egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentrisme bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka. Di sini ada 3 hal yang mendasari egosentrisme. Yang pertama yaitu merasa superior. Karena merasa superior, anak egosentris berharap orang menunggunya, memuji sepak terjangnya, dan diberi peran pimpinan. Di sini anak menjadi sok berkuasa, tidak peduli terhadap orang lain dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Di sini anak itu hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian sifat egosentrisme yang kedua yaitu karena merasa inferior. Maksudnya itu anak itu akan memfokuskan semua permasalahan terhadap diri sendiri karena mereka itu tidak berharga di dalam kelompok. Jadi anak tersebut itu berpikir bahwa andil mereka dalam kelompok itu sangat kecil. Jadi mereka itu anak tersebut itu malah sering diabaikan karena mereka itu merasa permasalahan terhadap diri sendiri, mereka itu tidak berharga di dalam kelompok tersebut. Tetapi bukan berarti mereka itu tidak disukai. Kemudian egosentrisme yang ketiga yaitu karena merasa menjadi korban. Perasaan tidak diperlakukan secara adil membuat mereka marah kepada semua orang. Akibatnya keinginan mereka untuk ikut andil dalam kelompok sangat kecil dan kelompok cenderung mengabaikan mereka. Ya, jadi anak itu merasa menjadi korban karena anak itu sering diabaikan oleh kelompok lain. Nah, itu adalah ketiga egosentrisme. Kemudian permasalahan sosial yang ketiga yaitu anak yang terisolasi. Isolasi child merupakan anak yang terisolasi dari lingkungannya. Ia mengalami masalah penerimaan sosial. Hal ini
terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-temannya, atau anak itu sendiri yang tidak mau bergabung dengan atau tidak mau berinteraksi dengan sosial lainnya atau dengan teman-teman lainnya. Kemudian permasalahan sosial yang keempat yaitu agresif. Apa itu agresif? Agresif merupakan tingkah laku menyerang, baik secara fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata ya, atau baru berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Hal ini itu terjadi karena ada beberapa keluarga di mana anak agresif justru dihargai. Selain itu, tingkah laku orang tua sering dicontoh oleh anak. Biasanya tingkah laku yang muncul pada anak dapat marah secara verbal maupun menyerang. Kemudian, permasalahan sosial yang kelima yaitu negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Jadi di sini itu anak itu merasa dituntut untuk melakukan sesuatu dipaksa. Jadi anak itu malah akan melawan orang yang memaksanya tersebut. Mereka itu akan masa ini itu biasa juga disebut sebagai masa berkata tidak, karena hampir semua permintaan dijawab anak dengan berkata tidak. Kemudian selanjutnya permasalahan sosial yang selanjutnya yaitu pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan perilaku. Perilaku ini umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan terhadap orang lain tanpa alasan. Itu akan menimbulkan pertengkaran. Kemudian permasalahan sosial yang selanjutnya yaitu mengejek dan menggertak. Apa itu mengejek? Mengejek itu serangan secara lisan terhadap orang lain. Jadi mengejek itu dengan verbal atau dengan lisan, sedangkan menggertak itu serangan yang bersifat fisik. Jadi mengejek itu bersifat lisan, sedangkan menggertak itu bersifat fisik. Kemudian yang terakhir, perilaku sosial yang terakhir yaitu prasangka. Menurut Hurlock, di sini prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak tatkala anak melihat adanya perbedaan sikap dan penampilan di antara mereka. Misalnya yaitu melihat temannya itu berbeda penampilan dan sikap dengan anak tersebut. Dan perbedaan ini itu dianggap di anak tersebut itu menganggap sebagai tanda kerendahan. Yang kedua yaitu faktor penyebab terbentuknya perilaku sosial bermasalah. Di sini ada beberapa faktor, ada 5 faktor ya. Yang pertama itu sikap orang tua yang overprotective. Orang tua yang overprotective akan membatasi ruang gerak anak sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosialisasinya secara sehat dalam lingkungannya. Jadi di sini orang tua yang overprotective, dia itu membatasi ruang gerak anak sehingga anak itu merasa tertekan ya, sehingga sikap overprotective ini itu akan menjadi pemicu perilaku agresif pada anak, sehingga anak itu akan memuncul perilaku agresif, mementingkan diri sendiri atau egosentrisme, atau bisa jadi anak itu akan memberontak karena dia itu merasa ditekan oleh orang tuanya sehingga anak itu akan memberontak ataupun perilaku apatis. Faktor yang kedua yaitu sikap orang tua yang pencela, membandingkan dan mencemooh anak. Interaksi yang buruk dengan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk cara pandang anak terhadap kehidupannya. Anak melakukan imitasi terhadap orang tuanya atau peniruan. Jadi misalnya orang tua bersikap buruk terhadap anaknya, maka anak itu pun akan meniru. Begitupun sebaliknya, jika orang tua bersikap baik terhadap anaknya, maka anak tersebut pun akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya terhadap anaknya tersebut. Jadi jika orang tua sering mencela dan membandingkan dengan anak lain yang menurut orang tua tersebut itu baik, itu akan menjadi permasalahan sosial pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sempitnya kesempatan bergaul dengan anak lain.
Perkembangan sosial emosional sangat tergantung pada terbukanya kesempatan pada anak untuk bergaul dengan teman dan lingkungannya. Jika anak tidak memiliki kesempatan bergaul yang cukup, maka ia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari respon lingkungan terhadap lingkungannya ataupun melakukan penyesuaian sosial. Karena anak tersebut itu jarang bersosial, akhirnya ia pun kurang memiliki respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian faktor yang keempat yaitu pola asuh otoriter. Jadi pola asuh otoriter itu cenderung memicu perilaku emosional pada anak seperti tumbuhnya sikap pemberontak, agresif, sikap sok berkuasa, dan lain sebagainya. Jadi individu dapat tumbuh menjadi anak yang selalu ingin dituruti, kurang toleran terhadap teman-temannya. Dengan sikap ini maka anak ditolak oleh kelompok sosialnya. Kemudian yang kelima yaitu lingkungan yang buruk. Lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan anak usia dini, apalagi terhadap sosial emosionalnya. Jika lingkungannya buruk, itu akan berpengaruh kepada anak tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan permasalahan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu permasalahan emosi pada anak usia dini. Di sini ada beberapa jenis permasalahan emosi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu kekurangan afeksi. Apa itu? Afeksi itu dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan. Jadi anak tersebut itu merasa kurang kasih sayang, baik itu dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Di sini, gangguan yang ditimbulkan akibat dari kekurangan afeksi itu dapat berupa perkembangan fisik yang terlambat karena terjadi hambatan sekresi hormon pituitari, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan perkembangan badan, sehingga perkembangan fisik itu akan terganggu sehingga akan terjadi perkembangan fisik yang lambat pada anak usia dini itu. Yang kedua yaitu gagap atau mengalami gangguan bicara, karena dia itu jarang bersosialisasi, jarang berbicara dengan orang lain, jadi kosakata bahasa yang masuk pada anak usia dini itu sangat sedikit sehingga ia itu akan mengalami gagap atau mengalami gangguan bicara. Kemudian sulit konsentrasi dan mudah teralih perhatiannya, sulit mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain karena yaitu merasa kurang kasih sayang. Kemudian permasalahan emosi yang kedua yaitu anxiety atau cemas, merasa cemas. Merasa cemas adalah rasa takut kepada sesuatu tanpa sebab yang jelas. Jadi bisa jadi anak tersebut itu merasa takut yaitu kehilangan kasih sayang orang tuanya, atau cemas mengalami rasa sakit, atau cemas karena merasa berbeda dengan orang lain. Apa saja penyebab jadi dari rasa cemas tersebut? Yang pertama itu orang tua atau guru yang tidak konsisten. Kemudian orang tua yang terlalu menuntut kesempurnaan atas prestasi anak. Orang tua itu menuntut agar nilai anak itu selalu tinggi. Jadi anak itu akan merasa cemas jika nilainya itu tidak tinggi, nanti dia akan dimarahi orang tuanya atau lain sebagainya. Jadi rasa cemas itu sangat berbahaya ya bagi anak usia perkembangan anak usia dini tersebut. Kemudian apa saja upaya yang dapat dilakukan guru ataupun orang tua untuk menangani anak yang merasa cemas? Yang pertama itu menenteramkannya. Pasti kalau merasa cemas itu dia itu butuh ditentramkan oleh orang lain agar rasa cemasnya itu hilang. Kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dari hal-hal atau bayangan-bayangan yang membuatnya cemas. Jadi untuk sebisa mungkin mencoba agar anak itu tidak menghilangkan bayangan-bayangan yang membuatnya itu merasa cemas. Dia itu bisa membayangkan hal-hal yang membuatnya merasa senang agar cemas itu bisa hilang. Kemudian permasalahan emosi yang ketiga yaitu hipersensitivitas. Apa itu hipersensitivitas? Yaitu kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Anak dikatakan hipersensitivis bila ia mudah sekali merasa sakit hati atau biasa disebut
kita itu dengan bahasa gaulnya itu baperan ya. Banyak anak-anak yang juga baperan, sehingga dia itu malah diabaikan oleh teman-temannya, karena pastinya teman-temannya itu merasa kurang nyaman ya dengan anak yang mudah sakit hati tersebut. Kemudian permasalahan emosi yang terakhir yaitu fobia. Fobia adalah perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya itu tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Jadi anak itu merasa sangat takut kepada suatu hal yang sebenarnya itu tidak berbahaya bagi dirinya, tapi ia itu merasa terganggu. Jadi anak yang fobia ini itu biasanya merasa takut yang amat sangat terhadap suatu objek, kemudian menjerit atau berlari atau mengunci dirinya di dalam kamar.